Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa mendengar suara saya dengan baik? Waalaikumsalam. Bisa, Pak? Waalaikumsalam, Pak. Jelas, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Jelas. Kita akan mulai ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, saya masuk ke sesi selfie dulu. Silakan yang mau selfie, juga sudah saya sediakan tempatnya di e-learning. Ya, jadi silakan dibuka. Oke. Terima kasih. Oke, kita mulai. Hari ini kita akan melanjutkan materinya sesuai dengan janji saya. Setelah UTS, saya akan berikan mengenai komunikasi data. Ya. Jadi komunikasi data menggunakan Arduino. Nah, ini penting karena apa? Tidak mungkin Arduino ini, atau sering sekali Arduino ini terletak tidak berdekatan dengan pengontrol, ya. Tidak berdekatan dengan pengontrol, sehingga perlu adanya jalur komunikasi data dengan pengontrolnya. Nah, pengontrolnya itu siapa? Itu bisa komputer, juga bisa Arduino juga. Jadi Arduino berkomunikasi dengan Arduino, begitu, ya. Bisa seperti itu, bisa juga dengan komputer, gitu. Oh ya, ini saya ada satu yang kelupaan, tapi Anda bisa ini ya, harusnya bisa. Oh ya, udah saya upload ya materinya ya. Udah saya upload ya materinya. Tapi kan materinya belum saya upload, jadi materinya udah saya upload ya. Jadi kalau dalam materi itu dicontohkan adalah Arduino komunikasi dengan Arduino. Ya, tapi caranya sama saja karena istilahnya interface antar muka untuk komunikasi itu adalah TX sama RX. TX itu adalah pin di mana si Arduino itu mengirimkan data. Jadi mentransmit, memancarkan data keluar. RX itu berarti dia menerima data. RX itu receive. TX itu transmit, ya. TX transmit, ya. RX itu singkatan dari receive. Nah, ini kenapa pakai X? Itu sudah satu perjanjian ya, singkatan di dalam dunia elektronika, bahwa TX itu artinya mentransmit, T itu singkatan dari transmit, RX itu receive, menerima. Nah, lalu di dua Arduino itu tadi, itu kalau yang A itu TX, akan diterima di bagian B itu RX. Jadi A menerima ke B, A mengirim ke B itu receive. Jadi B-nya itu receive. Jangan TX ketemu TX. Kalau TX ketemu TX nggak akan ngomong gitu ya, nggak akan bisa ngomong. Atau sama aja begini, TX itu adalah mulut, RX itu adalah telinga, ya. Kan nggak mungkin Anda ngomong sama orang dideketin sama mulutnya orang lain kan ya, ya kan. Nah, yang namanya bisik-bisik itu kan
mulut ditempelin ke telinga orang, kan begitu, ya kan? Jadi telinga itu receive, TX itu transmit, ya. Jadi Anda ngomong diterima oleh telinga, kan begitu, ya. Jadi tidak mungkin Anda bisik-bisik, mau bisik-bisik tapi yang disasar mulutnya orang, gitu kan, tidak mungkin, gitu, ya kan? Jadi ya tetap nggak akan bisa dengar, gitu, kan, bisik-bisik, gitu. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau namanya bisik-bisik itu mulut ditempelin ke telinga. Mulut itu mentransmit, mengeluarkan suara, telinga itu menerima suara. Oke, sekarang saya akan buka dulu PowerPoint-nya ya. Bismillah, mudah-mudahan lancar ini ya. Ini materinya masih sedikit. Ini baru salah satu model ya. Tapi nanti minggu depan saya akan jelaskan lagi model yang lain, tidak pakai TX-RX tapi pakai I2C atau integrated circuit. Jadi komunikasi antar chip. Jadi chip sama chip itu bisa komunikasi. Saya insya Allah akan mengajarkan 3, tapi yang ketiga ini tidak bisa disimulasikan. Saya belum menemukan bagaimana mensimulasikan. Itu namanya CAN. CAN itu adalah komponen area network. Ya, itu yang biasa digunakan di mobil. Kalau Anda menggunakan mobil pakai injeksi, ya, mobil yang canggih ya. Sekarang nggak perlu mobil mahal kok. Mobil yang pakai injeksi itu Avanza. Hampir semua mobil sekarang pakai injeksi, ya. Itu pakai komputer, namanya EVI, ya. Itu juga berkomunikasi dengan sensor-sensornya. Nah, itu nanti yang pertemuan ketiga itu 9, 10, 11. Mudah-mudahan pertemuan 11. Pertemuan ini kan pertemuan 9 ya. Pertemuan 10 insya Allah saya akan ajarkan mengenai I2C, IIC. IIC ini pernah saya gunakan juga untuk komunikasi antara satelit. Ada satelit buatan saya dengan ini komputernya gitu ya, untuk ini komunikasi itu ya. Oke, ini sekarang untuk mempersingkat waktu saya langsung saja bentar. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan ya, bisa terlihat ya. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini kita masuk ke data serial ya. Kenapa dikatakan serial? Karena ada komunikasi paralel. Komunikasi paralel itu adalah komunikasi yang relatif mahal, ya. Komunikasi yang relatif mahal. Dulu dipakai untuk menghubungkan printer, masih zamannya printer dot matrix. Anda mungkin tidak mengalami atau entah mengalami di rumah. Kalau saya dulu ngalami pakai printer LX 800, ya. Saya punya printer dulu LX 800. Itu dot matrix, itu komunikasinya pakai paralel atau LPT ya. Nah, itu lebih cepat daripada komunikasi serial gitu ya. Itu tapi mahal karena butuh minimal aja 8 kabel, tapi di situ lebih dari 8 kabel ya. Kalau komunikasi serial ini hanya butuh 2 kabel. Kalau paralel itu minimal 8 kabel. Kenapa 8 kabel? Karena 8 bit. ASCII itu kan 8 bit pertama, bit kedua, biasanya penomoran bit itu dari bit ke 0 sampai bit ke 7. Bit ke 8 itu jatuhnya ke 7 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 8 bit. Bit yang ke 0 sampai bit yang ke 7 ya. Itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah data serial ya. Ini kira-kira bentuknya seperti ini, ya. Ini adalah tegangan 5 volt ya. Tegangannya itu 5 volt, nanti akan saya tunjukkan di osiloskop. Jadi di dalam Tinkercad ini, saya jujur aja Tinkercad ini saya ngopi dari orang, tapi saya lengkapi dengan osiloskop supaya Anda bisa lihat bagaimana data itu ditransmisikan, ya.
data itu terkirim gitu ya. Nah, tegangannya ini 5 volt, ada juga yang tegangannya 3,3 volt ya. Gitu. Ini data serial. Sekali lagi di sini TX ketemu RX, mulut ketemu telinga. Nanti kebalikannya juga begitu, mulutnya Arduino B ketemu telinganya Arduino A, gitu ya. TX ketemu RX, terus ini juga TX ini ketemu RX, begitu ya. Jadi bolak-balik begitu. Oke. Terus baud rate ini adalah kecepatan ngomong, ya, kecepatan ngomong. Semakin tinggi baud rate ini dari 300 nilainya, pilihannya itu ada pilihan, ini pilihannya ya, pilihannya. Anda mau pakai yang mana? Gitu. Kalau jaraknya dekat, Anda bisa pakai setinggi-tingginya jarak dekat. Bisa 115.200. 115.200 baud ya. Ini. Ya, ini kalau jaraknya dekat. Tapi kalau jaraknya jauh ya, atau istilahnya LoRa itu long range communication. Jadi komunikasi jarak jauh tapi dengan intensitas yang kecil. Intensitas kecil itu gini, orangnya tidak berteriak, tapi ngomongnya pelan-pelan. Pelan-pelan itu dalam arti bukan kekerasan suaranya, bukan, tapi satu persatu. Contohnya misalnya gini, saya tidak teriak ya, tapi ngomongnya misalnya gini, ada apa kamu menelpon, nah, seperti itu ya. Jadi dieja sedikit gitu. Itu yang 300 ya. Jadi lambat, bukan pelan ya, tapi nanti kalau pelan Anda keras pelannya suara, bukan. Jadi di dalam komunikasi data digital itu kita bisa memungkinkan mentransmisikan sinyal yang pelan ya. Pelan itu dalam arti tidak keras, apa intensitasnya tidak tinggi gitu ya, tidak tinggi, tidak seperti toa lah gitu misalnya gitu. Kalau orang pakai toa itu kan buar gitu, kenceng sampai mungkin sekian 1 RW kedengeran gitu ya istilahnya. Nah ini kita pelankan, tapi ucapannya kita lambatkan. Nah ini memperlambat ucapan ya. Ini seperti itu. Baud rate ini memperlambat atau mempercepat ucapan ya. Ucapan pengiriman data, bit per bitnya itu. Nah, terus ini kalau Anda lihat gambar di sini. Ya, ini gambar. Nah, gesernya oke. Nah, ini gambar. Ini adalah satu frame. Satu frame itu jadi gini, satu frame itu satu amplop. Jadi gini ya, Anda bayangkan bahwa data itu dikirim itu dalam bentuk amplop per amplop ya. Kalau Anda ngirim uang atau ngasih uang ke orang supaya sopan, itu kan pakai amplop kan. Makanya ada angpo dong gitu, atau amplopan dong gitu kan. Itu amplop. Nah, ini adalah satu amplop. Satu amplop itu isinya start bit, terus datanya 8 bit, datanya cuma satu huruf ya. Satu amplop itu datanya cuma satu huruf, lalu satu stop bit ya, satu stop bit. Ini satu amplop ya. Jadi ini gambaran satu amplop, itu start bit, datanya stop bit ya. Ini terkirim ke sana. Oke, jadi seperti itu ya. Ini amplopnya. Jadi start bit itu 0, start bitnya 0, stop bitnya itu 1 ya. Ini satu stop bit. Tapi nanti kita bisa saja mengkonfigurasikan bentuk amplopnya seperti apa gitu. Tapi yang umum seperti ini yang biasa dipakai ya, seperti itu. Nah, ini adalah umum amplopnya, ini bentuk amplopnya 8 bit data ya. No parity itu catatan, atau ada 1 bit untuk catatan. No parity itu ada 1 bit untuk catatan ya. Parity itu adalah pengecek kesalahan. Jadi gini, kalau Anda ngirim uang ke orang, nitipin uang ke orang, maka uang itu Anda amplopin, terus Anda lem. Terus di amplop itu Anda tulis, misalnya Anda ngasih uang ke orang, tapi ke A, tapi dititipin ke si B, ya. Si B, Budi, tolong
kasihkan uang ke Anto. Uang ini saya punya utang gitu. Terus di amplopnya itu, di amplop ujung atas amplop itu Anda kasih Rp misalnya 61.000 misalkan. Karena Anda punya uang utang 61.000, Rp 61.000, terus dikasih parah. Itu adalah untuk supaya si Anto yakin bahwa uang yang diterima itu adalah 61.000 tidak rusak di jalan, tidak berkurang di jalan. Ya, apakah diambil sama si Budi yang membawa, diambil sama si kurir, atau bagaimana gitu ya. Ini Pak Riti itu untuk mengecek, catatan untuk mengecek amplopnya itu, isi amplopnya itu ini ya, 8 bit data ini, isi amplopnya. Isi amplopnya ini masih asli atau tidak gitu ya. Terus 1 bit stop ini penanda bahwa oke, selesai. Tutupnya amplop gitu ya. Bit stop itu tutupnya amplop. Kalau start bit ini adalah start bit ini ada start bit ya, di sini nggak kelihatan. Start bit ini adalah depannya amplop ya, depannya amplop. Oke, seperti itu. Jadi frame itu seperti amplop. Jadi bisa Anda bayangkan kalau ngirim uang ini modelnya adalah setiap lembar uang 1 amplop. Gitu loh. Bukan banyak uang dimasukkan dalam 1 amplop, tidak, tapi setiap huruf 1 amplop ya. 1 frame, istilahnya 1 frame. Atau 1 datagram ya. 1 datagram atau 1 frame pengiriman. Oke. Nah, ini sekarang saya akan ajarkan. Nah, ini tadi kecepatan ya, kecepatan ya, ini bagian setup. Saya katakan setup karena ini adalah di bagian sebelum kita melakukan komunikasi data itu ada di setup. Anda lihat di sini ya, di sebelumnya saya sudah pernah mengajarkan untuk program Arduino itu kan ada setup sama loop ya. Setup ini sesuatu yang dikerjakan sekali tapi untuk menyiapkan sesuatu apa gitu. Dalam hal ini di sini adalah komunikasi data ya. Jadi ini kita masuk ke setup, di sini dipersiapkan amplopnya, bentuk amplopnya. Kecepatannya adalah sekian, Anda nanti tetapkan ya, Anda pilih. Kalau jaraknya semakin jauh ya, komunikasi data semakin jauh, maka diperlambat. Kalau dipercepat nanti rusak di jalan ya, harus diperlambat. Semakin jauh semakin lambat, seperti itu. Tapi ya penerimaannya juga semakin lambat, data nyampainya semakin lambat. Nyampainya data itu semakin lambat. Tapi kan masih mending daripada nggak nyampe, ya kan? Seperti itu, ya. Jadi semakin jauh itu semakin lambat. Oke. Terus ini adalah bentuk amplop. Ini serial 5 ini contoh ya, ini sangat besar ya. Anda bisa membaca ini. Nah, ini 5 ini berarti banyaknya data itu ada 5 bit. Ya, banyaknya data itu 5 bit. Jadi yang dikirim 5 bit. Paham ya? Dikirimnya per 5 bit, padahal ASCII itu 8 bit. Berarti ini 5 ini banyaknya data. Ya. Atau jenis uang yang mau dikirim, uang 1.000-an kah? Uang 2.000-an kah? Uang 5.000-an kah? 10.000, 20.000, 50.000 atau uang 100.000 per lembar gitu. Ya. Ini adalah jenis uang yang mau dikirim gitu loh. Mau 8 bit atau 5 bit gitu, atau 6 bit, 7 bit. Terus N ini adalah catatan. Catatannya ada apa tidak? Kalau N itu berarti non. Kalau E itu berarti event. Berarti paritinya event. Nanti silahkan Anda cek lagi pariti itu apa ya. Saya tidak ini ya mengajarkan ya pariti. Jadi gini event itu gini. Contoh ya. Total bitnya itu ada 3. Ini kan anggapnya 5 ya. Ini 5. 5 ini 5 bit kan berarti 1 semua. 1 ada 5. 1 ada 5. Terus anggaplah ini 1. Terus supaya si penerima yakin bahwa ini ya tidak rusak di jalan, maka kalau kita pakai parity event, maka ditambahin 1. Paritinya akan tambahin 1 sehingga di total jadi 6. Event itu artinya genap. Ya. Jadi 6. Sehingga totalnya ini jadi 6. Jadi penerima itu harus menerima bahwa data yang terkirim itu genap. Gitu loh. Ya. Kalau datanya itu ganjil maka dia ragu. Gitu. Ya. Jadi seperti itu.
Jadi totalnya harus genap. Jadi kalau misalnya yang terkirim misalnya ya 11110, maka jadi 4 ya, satunya 4 ya. Jadi ada 4, gitu isi bitnya itu 4, satunya anggaplah yang 5 ya, datanya 5. Jadi 4, satunya 4, nolnya 1. Jadi kalau 1 ditambah 1 kali 4 kan 4 toh. Ada 4, totalnya 4. 4 ditambah 0, 4. Jadi genap toh. Berarti kalau dia event, kan dia udah genap. Eventnya 0. Jadi 4 ditambah 0, jadi 4. Sehingga si penerima itu tahunya genap. Kalau penerima nerimanya ganjil, maka penerima menganggap itu salah. Ya, itu rusak. Nah ini kalau komunikasi jarak jauh, kita pakai begini. Nah ini juga bisa juga O itu odd. Jadi kalau tadi 5 kan udah ganjil. Kalau dia odd berarti 0. Jadi 5 ditambah 0 tetap 5. Sehingga si penerima itu menerimanya genap. Ganjil, sorry. Si penerima menerimanya ganjil. Gitu, ya. Jadi di sini penerima selalu menerima ganjil di sini. Anda mau yang selalu menerima genap atau menerima ganjil. Jadi ini harus ada kesepakatan, ya. Kesepakatan bagi pengirim dan penerima. Mau pakai parity enggak? Oh pakai. Ya kalau pakai parity ya sudah. Jadi pakai parity gitu, ya. Tapi kalau nggak pakai parity ya nggak apa-apa gitu. Berarti datanya tidak ada catatan seperti amplop itu kosong. Ya udah gue percaya aja deh sama lu. Jadi amplopnya tidak dikasih tulisan uangnya berapa. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Jadi paham ya, parity ya, parity. Kalau parity ganjil itu si penerima menerima selalu ganjil, oke? Jadi kalau misalnya satunya 4, nolnya 1, ya, satunya 4, nolnya 1, maka dia karena dia ganjil, maka paritinya harus 1 supaya totalnya 5, ya, begitu. Jangan keliru ya. Jadi odd apa even itu totalnya. Jadi isi penerima maunya menerima yang mana? Menerima ganjil atau menerima genap. Kalau yang terkirim itu satunya itu ganjil, padahal penerima maunya genap, maka harus ditambahin 1. Gitu loh. Ya kan? Kalau misalnya 3, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Gitu ya. Kan 5 jadinya. Satunya 3, nolnya 2. Ya kan? Jadi kan 3 totalnya. Padahal penerima maunya genap, ya tambahin 1. Even paritinya 1. Gitu. Ya. Oke. Paham ya? Jadi seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya lanjutin. Nah, ini contoh programnya. Ini adalah Arduino. Oke, nanti ini saya demokan ya. Oke, ini saya demokan. Ini adalah 2 buah Arduino ya. Ini data yang terkirim, data yang diterima. Jadi ceritanya yang kiri mengirim ke kanan. Arduino kiri mengirim ke kanan ya. Ini adalah data yang terkirim ya. Jadi saya menunjukkan bahwa ini dia mengirim lewat ping, kabel ping diterima, terus ini ditampilkan di sini juga ya, diterima datanya ditampilkan gitu. Ini terus di sini ditampilkan juga di sini. Jadi data yang terkirim diterima ini sama ya, di sini ditampilkan. Oke. Jadi seperti itu. Ya. Jadi dia mengirim terus ini tampilkan. Oke. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, saya menambahkan osiloskop 2. Artinya di sini menunjukkan bahwa dia ini, yang kedua ini, yang kanan tidak mengirim apa-apa ke yang kiri. Jadi yang kanan ini bersifat pasif, hanya menerima saja. Ya. Jadi ini datanya selalu 0, selalu 1. Selalu high terus. Ini 5 volt ya, high. Ini sama dengan konsisten dengan yang di sini tadi. Di sini. Jadi kalau tidak ada data sepi, idle, maka dia selalu high. Ya, selalu high. Lalu dia begitu ada data masuk, dia akan low. Ya, akan low. Gitu. Oke.
Jadi ini tampak di sini nanti. Oke, sekarang saya ini ya, saya coba demokan. Ada pertanyaan sampai sini? Saya coba demokan ya. Sebentar. Ini saya demokan, berarti kalau demokan dari ini sampai dipakai tab aja. Nah, ini adalah, oke, kelihatan ya, kelihatan. Ini adalah untuk mencatat ini, mencatat apa? Ini apa yang dikirim, ini apa yang diterima. Oke, sekarang saya demokan. Ini saya start ya. Nah, ya, ini dia sudah mulai ini mengirim, ini penerima, ya. Nah, data send, data receive. Nah, ini angkanya acak dikirim, ini terima, ya. Nah, bisa Anda lihat di sini. Oke. Nah, ini terkirim, terima, ya. Gitu. Oke. Terus ini ditegaskan bahwa di sini ini disilang, ya. Bagian ping, kabel ping itu adalah di sini adalah receive, ya, yang ping, jalur ping. Ping itu dari kiri ke kanan. Tapi kalau yang orange dari kanan ke kiri, ya. Nah, sekarang tampak dari kanan ke kiri itu tidak ada data, jadi ini sepi. Ini sepi. Tapi sementara di sini ada data. Jadi ini kelihatan terkirim. Ya. Ini bukan PWM loh ya. Memang bentuknya kayak PWM. Ini bukan PWM, ini data terkirim. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, seperti ini. Ya. Nah, sekarang tegangannya berapa? Bisa Anda lihat di sini tegangannya. Kita dekatkan ke osiloskop. Ini adalah 5 volt ya. Ini dari sini ke 10 volt, dari sini ke sini 20 volt. Atas paling bawah ke atas ini 20 volt dibagi 2 10 volt. 10 volt dibagi 2 lagi jadi 5 volt. Ya, 5 volt. Jadi tegangannya ini 5 volt di sini. Nah, ini adalah bit-bit yang terkirim. Ya, bit-bit yang terkirim. Ini. Oke. Nah, ini kalau pakai lampu juga akan kelihatan kedip-kedip, tapi mungkin juga terlalu singkat, jadi belum tentu terlihat kedip. Oke. Nah, ini adalah yang terkirim ya, datanya. Huruf apa yang terkirim ini. Ya. Seperti itu. Ini 8, nah, bisa lihat di sini. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Source code-nya sudah saya kasihkan juga. Ini adalah source code dari pengirim yang nomor 1 ya. Ini yang kiri, terus yang kanan ini adalah yang Arduino 2 ini ya. Lalu baut rate yang saya pilih di sini saya coba pakai yang lambat, sedikit lebih lambat, 9600 ya. 9600. 9600. Ini. Oke. Bisa aja kalau memakai ini bisa, tapi ini harus konsisten ya. Kalau pakai 9600 pengirim dan penerima harus sama ya. Harus kesepakatan dulu. Mau pakai baut rate berapa gitu. Tapi kalau untuk umum biasanya itu 9600. Ya. Seperti itu. Kalau umumnya itu 9600. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Masih ada lagi enggak ya? Belum ada, Pak. Oke. Nah, ini tadi ya. Terus ini source code-nya. Oke, habis. Ya. Source code-nya ini saya sertakan ke Anda, jadi Anda silakan untuk membuatnya. Ya. Tidak pakai LCD penampil nggak apa-apa. Misalnya kalau Anda nggak pakai penampil, ya. LCD, ini kan ada LCD-nya ya. Tidak pakai penampil nggak apa-apa, tapi di sini akan kelihatan bagaimana dia berkomunikasi. Ya. Seperti itu.
Kalau ada pertanyaan lagi, hari ini saya kasih materi cuma satu itu dulu. Nanti next saya akan berikan I2C. Atau mungkin juga nanti I2C saya berikan di hari Jumat. Cuman kalau hari Jumat saya khawatir nanti kalau yang kelas Permatasari ada yang nggak ikut ya. Itu mungkin yang hari Jumat saya akan memperdalam ini lagi. Saya carikan contoh lagi. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhirin ya. Kuliah ini. Ada yang belum absen, belum bikin selfie, silakan. Sebelum saya tutup. Silakan. Oke, udah. Kalau udah, berarti udah. Sudah. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Dengan demikian perkuliahan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.